Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rahman Aulia Fajri dari kelas 12 IPA 4. Saya dengan kelompok saya yang terdiri dari Arvin Zafransyah Navarro, Faik Al-Fakhrel, Reza Pratama, Muhammad Dafiaksan, dan Yoga Harjo akan mempresentasikan peristiwa penerbangan pesawat N250. Pada tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menristek. Beliau menggagas visi Indonesia yang harus bertumpu pada inovasi di bidang teknologi. Oleh karenanya, di tahun-tahun saat dirinya menjabat menjadi Menristek, Habibie berambisi membuat pesawat karya bangsa Indonesia melalui PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Saat itu tahun 1995, N250 Gatot Kaca yang dibuat oleh IPTN atau sekarang PT Dirgantara Indonesia, karya besar B.J. Habibie mampu terbang di langit Nusantara. Pesawat IPTN N250 merupakan transportasi regional turboprop yang merupakan gagasan Bapak Teknologi Indonesia B.J. Habibie. Pesawat karya emas pemilik nama asli Bakharudin Yusuf Habibie ini menggunakan mesin turboprop 2439 kW dari Allison AE 2100C buatan perusahaan Allison. Jalan peristiwanya, jadi awalnya itu pada saat PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau PT IPTN mendapat tugas dari pemerintah untuk merancang serta memproduksi pesawat tersebut, sehingga dimulailah perancangan pesawat itu. Nah, N250 merupakan pesawat turboprop yang menggunakan teknologi mutakhir antara lain fly-by-wire system, full glass cockpit with engine instrument and crew alerting system atau EICAS, engine control with full authority digital engine control atau FADEC. Pesawat itu juga dilengkapi electrical power system with variable speed constant frequency atau VSCF. Terus generator yang biasanya itu dipakai pada dalam pesawat tempur dan saat itu baru diterapkan pada B737-500 atau 500. Selain itu, desain struktur yang efisien dan kokpit yang lebih luas serta terbang lebih cepat dibandingkan dengan saingannya ATR-72 Prancis, De Havilland Q400 Kanada, dan MA60 Cina. Pada 1989, B.J. Habibie memperkenalkan N250 di Paris Air Show Le Bourget, Paris. Saat itu dunia dibuat tercengang dengan pesawat N250 yang dirancang oleh putra-putri Indonesia. Dengan publikasi tersebut, para pesaing N250 begitu was-was, ditambah dengan N250 menerapkan begitu banyak teknologi mutakhir serta sejumlah perusahaan penerbangan lokal telah memesan pesawat canggih tersebut. Pada 1992, pemotongan material N250 memasuki tahap produksi ditandai dengan menekan spindle mesin komputer numerical control machine atau CNC untuk melakukan pemotongan pertama material untuk bagian sayap di hanggar fabrikasi aerostructure oleh Direktur Utama IPTN B.J. Habibie. Adapun komponen N250 yang pertama dibuat yaitu bagian sayap kiri atas berbahan baku aluminium alloy. Pada 1994 disebut sebagai tahun kelahiran N250 Gatot Kaca. Tepatnya pada 10 November 1994, prototipe N250 pertama berkapasitas 50 penumpang itu keluar dari hanggar atau roll out dan ditarik 50 karyawan IPTN. Terdapat dua peristiwa penting bagi IPTN pada 1995. Pertama, penerbangan perdananya N250 Gatot Kaca, yaitu pada penerbangan perdana N250 Gatot Kaca itu dihadiri oleh Presiden serta Ibu Tian Soeharto dan Wakil Presiden serta Ibu Tuti Tri Sutrisno dengan sejumlah menteri. Saat itu penerbangan dilakukan oleh Chief Test Pilot Erwin Danuwinata dan Co-Test Pilot Sumarwoto serta Flight Test Engineers Indawan Haryowibowo dan Yuares Riyadi. N250 Gatot Kaca mendarat dengan sempurna di landasan pacu Bandara Hussein Sastranegara Bandung setelah 56 menit mengudara. Kedua ditapakkannya 10 Agustus
menjadi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Harteknas dikarenakan peristiwa itu. Selanjutnya pada 22 sampai 30 Juni 96, tepatnya dalam ajang Indonesia Airshow kedua yang diselenggarakan di Bandara Soekarno-Hatta, N250 dan CN235 terbang dalam perhelatan besar tersebut. Penerbangan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain. Jalan peristiwa bagian 4. IPTN sempat membangun dan menerbangkan dua prototipe N250, yaitu Gatot Kaca PA1 untuk 50 penumpang dan Kerincing Wesi PA2 untuk 70 penumpang. Kerincing Wesi terbang perdana pada 11 Desember 1996. Pada 1997, N250 dan CN235 pamer kekuatan di Paris Air Show di Le Bourget, Paris. N250 Gatot Kaca diberangkatkan dari Bandung ke Paris sejauh 13.500 km oleh Kolonel Penerbang Purn Kris Sukarjono dan Letkol Penerbang Sumarwoto pada Selasa pagi 10 Juni 1997. Dalam perjalanannya, N250 terbang bersama CN235 MPA. Dua pesawat ini singgah di beberapa negara untuk mengisi bahan bakar dan promosi dengan rute Bandung, Batam, Bangkok, Thailand, Kalkuta, India, Bombay, India, Muscat, Oman, Riyadh, Arab Saudi, Alexandria, Mesir, Brindisi, Italia, Le Bourget, Paris, Prancis, yang ditempuh selama 30 jam. Pada saat pulang, N250 diterbangkan melewati beberapa negara Eropa. Kemudian N250 diperagakan dan diterbangkan ke Turki, Mesir, Uni Emirat Arab, Pakistan, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam sebelum pulang kembali ke Bandung. Namun, nasib baik tidak selalu berpihak kepada N250. Pada 1998 ketika Indonesia mengalami krisis moneter hebat, proyek N250 terpaksa dihentikan. Tahun 1998, proyek N250 berhenti ketika Indonesia menandatangani kerjasama dengan IMF. Dihentikannya mungkin karena faktor politis. Pada saat itu dalam perjanjian IMF dengan Indonesia ada klausul untuk penghentian pendanaan proyek N250. Perjanjian dengan IMF dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1998 juga mengakibatkan terhentinya program N250 dan N2130, serta batalnya beberapa proyek terkontrak karena harga material melonjak tinggi. Dampak lanjutan dari krisis moneter tersebut adalah pendapatan IPTN yang merosot tajam dan sebagian karyawan IPTN kehilangan beban kerja. Sementara itu, sebagian karyawan IPTN melakukan beberapa kali aksi demo. Pada 2 Maret 2000, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 1980 tentang larangan pemasukan dan pemberian izin pengoperasian pesawat terbang. Hal tersebut berdampak pada berakhirnya proteksi negara terhadap produk-produk IPTN. Pada 24 Agustus tahun 2000, Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, meresmikan pergantian nama dan logo PT IPTN diubah menjadi PT Dirgantara Indonesia. Selain itu, pemerintah melakukan perombakan organisasi dengan membentuk unit-unit bisnis untuk mendongkrak pendapatan perusahaan. Pada tahun ini, N250, PA1, dan PA2 di-grounded sampai waktu yang tidak ditentukan, termasuk terhentinya produksi prototipe N250 ketiga atau PA3, Koconegoro, yang sudah seperempat jadi yang akan digunakan untuk uji sertifikasi ke FAA USA. N250 PA1 dan PA2 ini telah menempuh 850 jam dari 1.700 jam uji terbang yang direncanakan untuk sertifikasi tipe. Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau SKEP nomor 284/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 menyebutkan
Penugasan penerimaan hibah pesawat PA-01N250 milik PT DI untuk ditempatkan di Muspusdirla. Rencana membawa pesawat N250 ke museum di Yogyakarta sebenarnya sudah digagas lama oleh Panglima TNI AU Marsikal Hadi Cahyono semasa menjabat Kasau. Salah satu tujuannya yakni memamerkan kepada masyarakat atas keberhasilan putra bangsa dalam dunia dirgantara. Reaksi pemerintah. Pemerintah melihat secara langsung perdana penerbangan pesawat N250. Saat terjadi krisis moneter, pemerintah memutuskan untuk memberhentikan produksi pesawat N250 dan memuseumkan pesawat tersebut untuk mengenang karya anak bangsa tersebut, serta menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Saksi mata, Presiden Soeharto beserta Ibu Tien Soeharto dan Wakil Presiden beserta Ibu Tuti Trisutrisno dengan sejumlah menteri. Orang-orang yang turut berpartisipasi dalam perancangan dan penerbangan perdana tersebut juga menjadi saksi mata penerbangan tersebut. Dampak dari peristiwa penerbangan pesawat N250. Orang-orang di seluruh dunia terguncang akan penerbangan pesawat tersebut karena menggunakan teknologi canggih yaitu fly-by-wire. Orang-orang bergembira melihat pesawat tersebut dapat terbang. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia membuat pesawat tersebut berhenti diproduksi dan beroperasi serta dimuseumkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.